Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, kita akan masuk ke bab baru yaitu sistem persamaan linier dua variabel. Semoga kita selalu semangat untuk mencari ilmu meskipun belajar dari rumah. Nah, materi pertama yang akan kita bahas adalah konsep sistem persamaan linier dua variabel. Nah, pasti kalian pernah mempelajari persamaan linier satu variabel atau PLSP di kelas 7. Nah, dalam PLSP ini terdapat beberapa istilah yang sudah tidak asing lagi, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Kita lihat ke contoh PLSP berikut. Nah, di sini ada 2x sama dengan 14. Nah, x di sini berkedudukan sebagai variabel. 2 berkedudukan sebagai koefisien dan 14 berkedudukan sebagai konstanta. Nah, variabel sendiri merupakan lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Selanjutnya, koefisien adalah bilangan yang memuat variabel. Nah, di sini 2x itu merupakan satu kesatuan. Nah, selanjutnya konstanta, yaitu bilangan yang tidak memuat variabel apapun. Selanjutnya kita lihat ke persamaan linier dua variabel. Nah, coba kalian perhatikan contoh-contoh persamaan linier dua variabel berikut. Yang pertama, Y sama dengan 3X tambah 6. Yang kedua, 2A min B sama dengan 1. Yang ketiga, P ditambah 4Q sama dengan 12. Yang keempat, X sama dengan 12Y. Yang kelima, 3A ditambah 2B min 45 sama dengan 0. Nah, coba kalian perhatikan, adakah persamaan dari contoh-contoh berikut? Kita lihat ya. Di contoh pertama, di sini ada variabelnya Y dan X. Contoh kedua ada A dan B. Di contoh ketiga ada P dan Q. Di contoh keempat ada X dan Y. Dan yang kelima ada A dan B. Nah, jadi dapat kita ketahui dari persamaan-persamaan ini, persamaan linier dua variabel itu, dalam persamaannya memuat dua buah variabel yang berpangkat 1. Nah, di sini semuanya variabel dari 1 sampai 5 berpangkat 1. Nah, sekarang coba kita gambarkan salah satu contoh dari persamaan-persamaan ini. Kita lihat yang pertama ya. Nah, kita cari titik yang dilalui oleh persamaan ini. Nah, kita buat Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Nah, di sini didapat titik pertama yaitu negatif 2,0 dan 0,6. Nah, sekarang kita tarik garis dari kedua buah titik ini dan kita dapat bahwa hasil dari Y sama dengan 3X tambah 6 itu membuat suatu garis lurus. Nah, dari contoh-contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa persamaan linier dua variabel merupakan suatu kalimat matematika yang ditandai dengan tanda sama dengan serta memiliki dua buah variabel berpangkat 1 yang mempunyai penyelesaian berupa garis lurus. Nah, kita lihat contohnya. Dari persamaan-persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan linier dua variabel? Nah, kita lihat nomor 1. Di sini ada X kuadrat ditambah Y sama dengan 5. Di sini ada variabelnya X dan Y. Tetapi, variabel X itu berpangkat 2. Sehingga persamaan ini bukan persamaan linier dua variabel. Nah, sekarang yang kedua ada A sama dengan 5B.
Di sini ada variabelnya A dan B. Kedua variabel ini berpangkat 1 sehingga persamaan ini merupakan persamaan linear dua variabel. Nah, yang ketiga kita lihat A min B tambah C sama dengan 12. Di sini ada variabelnya A, B, dan C. Karena terdapat 3 buah variabel, maka persamaan ini bukan persamaan linear dua variabel. Nah, yang keempat ada X min 12Y sama dengan 47. Variabel yang memuatnya yaitu X dan Y. Kedua variabel ini berpangkat 1 sehingga persamaan ini merupakan persamaan linear dua variabel. Nah, sekarang yang kelima ada P ditambah 3Q min 6 sama dengan 0. Nah, variabelnya ada P dan Q. Keduanya berpangkat 1 sehingga persamaan ini merupakan persamaan linear dua variabel. Nah, dari persamaan-persamaan ini dapat kita simpulkan bahwa yang termasuk ke dalam persamaan linear dua variabel adalah nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Kita lanjutkan. Ada contoh selanjutnya yaitu carilah penyelesaian 4X ditambah 2Y sama dengan 8 untuk X dan Y anggota himpunan bilangan bulat. Nah, untuk menyelesaikannya kita membuat tabel seperti pada bab sebelumnya yaitu persamaan garis lurus. Nah, kita lihat dulu di sini X dan Y merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Nah, kita ambil dari bilangan bulat itu sembarang aja ya untuk titik X-nya. Nah, ambil di sini negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, karena kita telah mengambil titik untuk X, maka kita cari substitusikan ke persamaan yang tadi ya. Kita dapat untuk X negatif 2, kita dapat nilai Y-nya itu 8, sehingga pasangan berurutannya yaitu negatif 2,8. Untuk X negatif 1, kita dapat Y-nya 6, dan kita dapat pasangan negatif 1,6. Untuk X sama dengan 0, kita dapat Y sama dengan 4, dan pasangannya yaitu 0,4. Untuk X sama dengan 1, kita dapat Y sama dengan 2, dan pasangannya 1,2. Untuk X sama dengan 2, kita dapat Y sama dengan 0, dan pasangannya yaitu 2,0, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,8, negatif 1,6, 0,4, 1,2, dan 2,0. Contoh selanjutnya, jika sebuah kereta api dengan jurusan Bandung-Jakarta melaju dengan kecepatan rata-rata 64 km per jam, maka buatlah yang pertama model matematika dari pernyataan tersebut, yang kedua tabel dan grafik penyelesaiannya. Nah, kita coba selesaikan. Untuk yang nah, diketahui di sini kita misalkan dulu V untuk kecepatan rata-rata kereta api. Nah, di sini kecepatan rata-ratanya. Nah, di sini diketahui ya kecepatan rata-ratanya yaitu 64, sehingga V sama dengan 64. Dan yang kedua kita misalkan T sebagai waktu yang ditempuh oleh kereta api, dan S sebagai jarak yang ditempuh oleh kereta api. Nah, dari pertanyaan tadi dapat kita simpulkan yang ditanyakannya itu pertama, model matematika dari pernyataan tersebut, yang kedua tabel dan grafik. Nah, kita jawab yang pertama model matematikanya
jarak itu merupakan kecepatan dikali waktu. Nah, karena tadi telah kita misalkan bahwa jarak itu S, kecepatan merupakan V, dan waktu adalah T. Nah, kita substitusikan jadi S sama dengan V dikali T. Dan kita ketahui bahwa V itu 64. Nah, kita substitusikan V sama dengan 64 ke S sama dengan VT. Sehingga kita dapat model matematika dari pernyataan tersebut adalah S sama dengan 64T. Nah, selanjutnya kita buat tabel penyelesaiannya. Nah, kita ambil untuk P itu sembarang titik aja ya. Kita ambil di sini. Ambil 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa kita mengambil bilangan asli? Nah, di sini karena waktu itu tidak ada waktu yang negatif gitu. Jadi nggak ada negatif 1 jam, negatif 1 gitu. Selama negatif 1 jam, selama 0 jam. Nah, jadi kita ambil dari 1. Lalu kita substitusikan ya ke persamaan tadi, yaitu S sama dengan 60T. Nah, di sini T-nya 1, sehingga untuk T1 didapat S-nya itu 64, maaf, 64, sehingga pasangannya 1,64. Yang kedua, untuk T sama dengan 2, kita dapat S-nya 128, dan kita dapat pasangannya yaitu 2,128. Untuk T sama dengan 3, kita dapat S sama dengan 192, dan pasangan berurutannya yaitu 3,192. Untuk T sama dengan 4, kita dapat S sama dengan 256, dan pasangan berurutannya yaitu 4,256. Dan yang terakhir, yaitu T sama dengan 5, kita dapat S sama dengan 320, dan pasangan berurutannya yaitu 5,320. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 1,64, 2,128, 3,192, 4,256, dan 5,320. Sekarang kita gambarkan ke grafiknya dari pasangan berurutan yang telah kita dapatkan. Nah, di sini ya. Nah, kita buat jarak terhadap waktu ya. Waktunya kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Di sini langsung 64, 128, 192, 256, 320. Ini adalah kelipatan dari 64 ya. Nah, titik pertama yaitu 1,64, titik kedua 2,128, titik ketiga yaitu 3,192, titik keempat 4,256, dan titik kelima yaitu 5,320. Nah, kita tarik garis dan kita dapatkan ini merupakan garis persamaan linear dua variabel tersebut. Nah, sekian untuk pembahasan materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kalian dapat mencoba latihan-latihan berikut dan dikumpulkan seperti biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.